Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Asisten Praktikum Penginderaan Jauh 1, Institut Teknologi Nasional. Di sini kami akan membahas mengenai praktikum minggu ini, yaitu berupa koreksi radiometrik. Apa sih koreksi radiometrik tersebut? Nah, koreksi radiometrik diperlukan atas dua alasan nih. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas visual citra dan sekaligus memperbaiki nilai-nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral objek yang sebenarnya. Nah, untuk yang kedua itu, koreksi radiometrik ini ditujukan untuk memperbaiki kualitas visual citra berupa pengisian kembali baris yang kosong karena dropout maupun masalah kesalahan awal atau scanning start. Menurut Gwendon pada tahun 1984 di dalam buku Danwedoro pada tahun 1996. Nah, baris atau bagian baris yang bernilai tidak sesuai dengan yang seharusnya dikoreksi dengan mengambil nilai piksel satu baris di atas dan di bawahnya, kemudian dirata-ratakan. Nah, selanjutnya koreksi radiometrik ini terbagi menjadi dua proses. Untuk yang pertama itu, kalibrasi radiometrik bertujuan untuk merubah nilai digital number ke radians atau reflektan, menggunakan parameter yang tersedia di metadata. Kemudian, untuk yang kedua, koreksi atmosfer bertujuan untuk menurunkan reflektansi objek dari total radians TOA setelah proses normalisasi kondisi pencahayaan dan penghapusan efek atmosfer. Kemudian dalam penelitian ini, citra Landsat 8 dilakukan koreksi dari efek atmosfer menggunakan parameter koreksi dari hasil simulasi menggunakan Signal Simulation of a Satellite Signal in the Solar Spectrum Vector. Nah, di koreksi atmosfer ini nanti menggunakan rumus. Nah, untuk cara melakukannya, next ke video tutorialnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai tahapan digital number ke radians. Nah, di sini kita akan menggunakan software NV 5.3. Nah, di sini software NV 5.3-nya yang biasa. Kemudian teman-teman bisa memilih mau yang menggunakan 32 bit atau 64 bit sesuai dengan spesifikasi laptop teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan NV 5.3 yang 64 bit. Baik, seperti ini tampilan awal dari software NV 5.3 setelah dibuka. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melaksanakan tahapan digital number ke radians dengan cara yang pertama kita input dulu data metadatanya dengan cara kita klik file, kemudian open as, kemudian kita pilih Landsat. Nah, kemudian kita pilih yang geotiff with metadata karena data yang kita input itu ialah data berupa metadata. Kita klik. Nah, kemudian kita cari data yang sudah kita download berupa citra kemarin. Di sini saya contohkan yaitu citra pada Kabupaten Karo. Nah, di sini ada metadatanya, kita klik, kemudian kita langsung open aja. Nah, seperti ini data yang sudah diinput. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan proses digital number ke radians langsung dengan cara di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang radiometric correction, kita klik 2 kali. Kemudian kita cari radiometric calibration. Nah, di sini ada radiometric calibration. Di bawah ini kita klik 2 kali juga. Nah, setelah itu kita di sini akan menggunakan citra multispektral. Nah, kita pilih, kemudian kita oke. Nah, kemudian di sini
untuk apply flash settingnya kita klik. Nah, kemudian kita pilih penyimpanannya mau di mana, dan kita buat penamaannya juga. Setelah udah, kita open. Oke, jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini ada prosesnya, proses digital number ke Radiance-nya. Kita tunggu. Ini memakan waktu yang cukup lama, tetapi menyesuaikan juga dengan spesifikasi laptop yang kita punya. Jadi kalau misalnya spesifikasi laptop yang cukup bagus, itu prosesnya akan lebih cepat daripada yang lain, seperti itu. Baik, ini hasil dari proses digital number ke Radiance. Nah, di sini ada perubahan. Nah, perubahan itu
kalau bisa kita lihat itu mengenai brightness-nya. Jadi untuk coba kita unchecklist yang digital number ke radians, unchecklist dulu. Nah di sini waktu data yang awal itu brightness-nya itu terlihat sangat gelap nih, gelap. Tapi saat kita lihat yang udah dilakukan digital number ke radians itu ada perbedaan, itu citranya ada peningkatan ini brightness-nya. Nah seperti itu untuk tahapan melakukan digital number ke radians. Nah untuk selanjutnya itu tahapan radians ke reflectance. Caranya itu, nah yang pertama itu di sini ada radiometric correction, kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih yang atmospheric correction module, kita klik 2 kali. Nah di sini ada pilihan flash atmospheric correction. Nah di sini kita klik 2 kali untuk melakukan radiance to reflector atau radiance ke reflector. Nah untuk di awal kita input nih radiance-nya, file data radiance yang tadi yang sudah kita lakukan digital number ke radiance. Nah kita kan tadi udah melakukan penamaan, yaitu penamanya flash. Kita klik, kemudian kita OK. Nah di sini kita pilih a single scale. Nah kemudian OK. Nah kemudian selanjutnya itu untuk outputnya, output reflectance itu kita mau simpan di mana, dan kita beri penamaannya juga sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau bisa penamaan itu yang mudah diingat aja sih. Nah, jadi ini saya buat Kemudian ini ada output directory for flash filesnya. Nah kita klik, nah, ini kita letakkan di folder sama seperti yang tadi, biar nggak bingung aja sih. Tadi radiometric curve. Oke. Kemudian untuk penamaan filenya kita beri radiometric atau bebas sih, plus saja, terus underscore. Yang membedakan itu yang pertama itu tadi nggak ada underscore, terus yang kedua ada underscore. Kemudian untuk sensor type-nya kita ganti nih. Nah kita menggunakan yang multispektral, kemudian menggunakan citra Lansa 805. Karena kita juga kemarin waktu nge-download citranya itu tipe citra Lansa 805. Nah kemudian, nah di sini ada flag date. Ya, jadi nanti teman-teman bisa masukkan bulan, tanggal, tahun beserta jamnya juga dari citranya. Nah untuk mengetahui tanggal, bulan, tahunnya ini teman-teman bisa buka di data citranya. Nah di sini ada beberapa data, tapi yang kita buka itu data metadatanya. Untuk menandai metadatanya itu biasanya di belakang penamaan itu ada underscore mtl-nya. Nah kita klik, kemudian kita cari nah ini dia data accurate. Nah berarti datanya itu tahun 2017 bulan 7 tanggal 20, kemudian jam 3 menit 40 dan detik 49. Nah jadi teman-teman bisa langsung masukin aja, berarti tahun 2017 bulan 7 tanggal 20. Jadi bulan 7
kemudian tanggal 24, dan tahunnya 2017. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk waktunya itu jam 3 menit 40 dan detik 49. Kemudian di sini ada aerosol model. Nah, di sini kita klik, kemudian kita pilih tropospheric. Setelah itu selanjutnya ada multi spectral setting, kita klik. Nah, di sini kita pilih yang Kaufman. Nah, kemudian yang untuk defaultnya kita klik, kita pilih overland retrieval standard. Setelah itu cukup, langsung kita klik OK. Baik, untuk selanjutnya itu udah beres kita sesuaikan. Maka selanjutnya itu kita langsung klik apply aja untuk melakukan proses dari radiance ke reflectance. Klik apply. Nah, di sini ini merupakan prosesnya. Jadi sedikit memakan waktu yang cukup lama. Tergantung dari spesifikasi laptop teman-teman masing-masing. Jadi kalau misalnya spesifikasi yang cukup baik, maka prosesnya akan cepat selesai. Baik, setelah pemrosesan tadi seperti ini hasilnya. Jadi di sini ada keterangan seperti correction resultnya. Nah, setelah itu ini di close aja, nggak apa-apa, dan ini di close aja. Nah, selanjutnya kita di sini kita akan cari compute statistik dengan cara kita ketik aja compute. Nah, di sini ada pilihannya itu compute statistik yang paling bawah. Kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih file reflectance yang sebelumnya yang sudah kita buat. Kita pilih, kemudian kita klik OK aja. Selanjutnya, nah, pada histogram kita centang, maka kita klik OK. Mohon ditunggu ya, nggak terlalu lama kok.
Jadi kita kan tadi centang ini ya, yang mengenai histogram. Nah, jadi tampilan di sini tuh histogram dari nilai reflektansnya. Jadi di sini tuh masih ada minimalnya itu nilai minimal dan nilai maksimalnya seperti itu. Nah, nanti kita bandingkan dengan yang udah kita proses selanjutnya. Yang ini kita close saja atau kita minimize. Nah, selanjutnya setelah kita cari bandmath, kemudian di sini ada pilihannya, itu ada bandmath. Kemudian kita klik aja 2 kali. Nah, di sini ada suatu untuk memasukkan rumus. Nah, di sini nanti kami akan menyediakan rumus untuk pengolahan citranya. Nah, di sini udah kami buat rumusnya, kemudian tinggal copy aja. Setelah itu tinggal di paste di sini. Kemudian di add to list. Nah, jika sudah, akan muncul di sini nih. Jika rumusnya benar, akan muncul di atas ini. Maka selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya ini udah benar, langsung kita klik aja map variable to input file. Kemudian kita pilih yang reflectance, kita klik OK. Nah, di sini langsung kita pilih aja tempat penyimpanan sama penamaannya. Penamaannya bebas ya, sesuai keinginan teman-teman aja. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini proses untuk pengolahannya menggunakan rumus yang tadi. Baik, ini hasil dari yang telah dilakukan reflektan. Nah, untuk melihat perbandingan yang sudah dilakukan radians ke reflektan dan sama yang sebelumnya, kita akan melihat dari histogramnya. Dengan cara kita klik compute di sini, kemudian kita klik compute statistik, klik 2 kali. Kemudian kita pilih yang reflectance yang pertama ya, yang belum dilakukan pengolahan menggunakan rumus tadi. Pilih, kemudian kita centang histogramnya, kita klik OK.
Baik, ini untuk histogram yang sebelum dilakukan pengolahan. Kemudian kita akan membuat memunculkan histogram yang sudah dilakukan pengolahan dengan cara klik compute statistik lagi. Kemudian kita pilih reflektan yang sudah dilakukan pengolahan atau sesuai penamaan teman-teman tadi seperti apa. Kemudian kita klik OK, kita centang histogram, kemudian kita klik OK. Lemonize. Nah, di sini dapat kita lihat perbandingan antara reflectance yang sudah diolah sama yang belum, yang sebelum dilakukan pengolahan tadi. Nah, di sini nilai yang terakhir itu nilai minimal dan maksimal itu sudah sama semua, dan minimal itu di angka 0 semua, kemudian yang maksimal itu di angka 1,000. Kemudian yang sebelum dilakukan pengolahan itu nilainya itu tidak seragam atau tidak gimana ya, atau nilainya itu belum cut, nilainya belum terkoreksi. Nah, jadi yang sebelum pengolahan itu nilainya itu masih berantakan, belum terkoreksi seperti itu misalnya. Dan untuk yang ini, untuk yang sudah diolah itu nilainya sudah bisa dibilang sudah terkoreksi, jadi memiliki nilai-nilai yang sama. Dan ininya juga, grafiknya juga berbeda kan sama yang sebelumnya juga. Nah, untuk praktikum kali ini mengenai koreksi radiometrik cukup sampai di sini. Jika teman-teman masih ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan untuk bertanya via grup WhatsApp atau personal chat ke asisten. Nah, baik, sekian dari kami. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.